Nama 2101102. Di sini saya akan mempresentasikan terkait soal nomor 1, yaitu rangkaian balance dengan nilai resistor puluhan. Yang pertama, soalnya buatlah rangkaian star delta resistor seperti gambar di atas. VAB sama dengan persyaratan VAB sama dengan 0 dan IAB sama dengan 0 atau keadaannya balance. Hitunglah arus total atau I total yang mengalir pada rangkaian dan buktikan dengan simulasi bahwa perhitungan I total telah sesuai. Buktikan juga bahwa rangkaian yang kita buat telah sesuai VAB-nya sama dengan 0 dan IAB-nya juga sama dengan 0. Maka nilai R-nya dengan nilai R resistornya itu bebas, tapi harus puluhan. Diketahui bahwa R1 yang saya masukkan yaitu bernilai 20, R2-nya 40, R3-nya 30, R4-nya 60, R5-nya 50, dan tegangannya 10. Lalu, untuk membuktikan VAB sama dengan 0 dan IAB sama dengan 0 atau keadaan balance, yaitu dengan R1 dikali R4 sama dengan R2 dikali R3. R1 dikali dengan R4, 20 dikali dengan 60 sama dengan 1200, dan R2 dikali dengan R3 sama dengan 40 dikali 30 sama dengan 1200. Nah, terlihat dari hasil perkalian silang R1 dikali R4 sama dengan R2 dikali R3 menghasilkan angka yang sama, yaitu sama-sama 1200, maka VAB sama dengan 0 dan IAB sama dengan 0, atau keadaannya balance. Karena perkalian silangnya menghasilkan angka yang sama, atau dapat juga dibuktikan dengan rumus VAB, VA untuk mencari rumus VAB itu sama dengan VA sama dengan R3 per R1 ditambah R4 dikali tegangan. Sama dengan 30 per 20 ditambah 30 dikali tegangannya yaitu 10. Sama dengan 30 per 50 dikali 10. Hasilnya adalah 0,6, lalu dikali tegangan 10, hasilnya adalah 6. Lalu untuk VB-nya R4 per R2 ditambah R4 dikali V sama dengan 60 per 40 ditambah 60 dikali 10 sama dengan 60 per 100 dikali 10. Hasilnya sama-sama 0,6, lalu dikali tegangan juga hasilnya sama dengan 6. Jadi VAB sama dengan VA dikurangi VB sama dengan 6 dikurangi 6 hasilnya 0. Nah, 0 ini itu membuktikan bahwa keadaan rangkaian star delta tersebut itu adalah balance. Lalu untuk mencari arus totalnya sendiri, yaitu dengan V per R1 ditambah R3 dikali R2 ditambah R4 per R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R4. Lalu karena tegangannya 10, jadi Sarah masukin aja angka-angkanya 10 per 20 ditambah 30 dikali 40 ditambah 60 per 20 ditambah 40 ditambah 30 ditambah 60. Maka didapati hasil dari arus totalnya itu adalah 0,3. Nah, di sini udah Sarah bikin juga tabel ringkasannya sesuai yang Pak Fuad bilang. Untuk menggunakan simulator P sendiri, hasilnya sama saja sesuai, yaitu 0,3 ampere, dan menggunakan free circuit juga hasilnya sesuai. 300 miliampere sama dengan 0,3 ampere juga. Semuanya juga hasilnya sesuai untuk keadaan balance soal nomor 1. Dan ini adalah bukti simulatornya. Yang QCS ini ya, tidak bisa terbaca ya? Iya Bapak, kalau untuk QCS itu saat Sarah mencari nilai VAB-nya itu nggak bisa terbaca. Sebenarnya tuh QCS juga bisa dibikin seperti ini, seperti mencari IAB. Cuman kelemahannya dari QCS itu tuh harus satu-satu. Jadi kalau Sarah mau mencari VAB-nya, Sarah tuh harus ngelepasin dulu si alat ukur dari ampere gitu. Ampere itu harus dicoplok-coplokin, baru Sarah bisa menggunakan voltmeternya itu. Tapi setelah Sarah coplok-coplokin, terus Sarah gunain voltmeternya, ternyata hasilnya itu benar-benar tidak sesuai. Jadi Sarah simpulkan bahwa simulator QCS ini tidak bisa menunjukkan hasil VAB. Oke. Yang lain bisa ya, untuk simulator yang lain? Iya, untuk simulator yang lain bisa. Dan untuk sebelumnya mohon maaf Bapak karena Sarah belum menyelesaikan semua tugas yang Bapak perintahkan yang soal Nggak nomor apa-apa, nanti kan hari Jumat ini dikumpulkan ya. Baik Bapak. Sama ada formulir yang harus diisi. Siap Pak.
Terus untuk yang nomor 2 nanti biar dipresentasikan oleh temennya ya. Jadi syarat cukup yang nomor 1 aja. Nanti udah saya periksa ada bener. Siap, Pak. Untuk analisis perbandingannya perlu Sarah bacakan. Singkatnya aja. Baik. Untuk analisis perbandingan yang setelah Sarah cobain di 9 simulator ini, kalau untuk menggunakan simulator PET itu semuanya pasti gampang ya, soalnya emang cukup mudah juga dan nggak terlalu memberatkan juga ke laptop. Tapi Sarah tuh kerepotan kalau misalkan menggunakan simulator yang PET versi online karena nggak bisa di-save. Jadi Sarah tuh harus bolak-balik bikin rangkaiannya terus. Kalau Sarah misalkan menggunakan setelah Sarah keluar dari petnya terus mau menggunakan petnya lagi, aku tuh harus bikin lagi gitu rangkaiannya. Sedangkan kalau untuk menggunakan Every Circuit ini, Sarah tuh menggunakannya tuh yang bentuk aplikasi, gunainnya di HP karena kalau Sarah gunain di laptop itu tuh berbayar. Dan untuk simulator Applet sendiri itu menurut Sarah cukup bagus, walaupun berbasis online, tetapi rangkaiannya itu dapat disimpan dalam bentuk links. Jadi Sarah tuh nggak perlu bikin ulang lagi gitu rangkaiannya. Tapi di simulator Applet ini tuh bikin bingung gitu, soalnya dari macam-macam itemnya itu lebih banyak pakai kata-kata dibandingkan menggunakan gambar. Kalau untuk QCS ini, menurut Sarah itu benar-benar susah dipahami. Sarah tuh waktu belajar QCS tuh bisa hampir 2 minggu untuk memahami simulator QCS sendiri. Soalnya sering banget terjadi error, terus kadang juga suka gagal, hasilnya itu tidak sesuai sampai harus berkali-kali percobaan. Dan untuk menggunakan ICED itu lumayan cukup ribet juga dikarenakan membuka websitenya itu harus login terus. Dan kalau menggunakan Circuit Lab, ada batasan waktunya gitu. Jadi kalau misalkan udah habis 10 menit, terus kita tuh mau menggunakan buat di soal nomor 4 atau soal nomor 3, itu tuh aku tuh harus bikin ulang lagi gitu. Dan kalau menggunakan DC AC Lab, itu sebenarnya kalau menurut saya DC AC Lab itu bagus banget seperti menggunakan pad. Namun DC AC Lab itu website-nya terlalu berat kalau untuk di laptop Sarah, soalnya tiba-tiba suka jadi nge-freeze gitu. Dan kalau batas limitnya udah habis tuh, Sarah tuh harus bikin akun ulang lagi, terus masuk lagi. Untuk menggunakan Tinkercad ini menurut Sarah, item-item itu bagus, soalnya lebih banyak gambar-gambar gitu. Tapi untuk menggunakan baterainya itu nggak bisa, karena baterainya cuma dibatas sampai 9 volt, sehingga Sarah itu harus menggunakan power supply. Sedangkan untuk menggunakan Simuldi sendiri ini tidak terlalu sulit untuk digunakan, tapi Sarah masih kebingungan untuk menyimpan filenya. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dilanjut ke teman-teman. Oke, bagus ya. Cukup lengkap analisisnya. Terus selanjutnya. Assalamualaikum, izin Pak. Ya. Izin share screen dulu. Sebenarnya share screen-nya sudah terlihat belum? Sudah. Ya, di sini Pak saya ke bagian presentasi, buatlah rangkaian star delta resistor dengan syarat VAB tidak sama dengan 0 dan IAB tidak sama dengan 0 atau keadaan tidak balance. Hitunglah arus total yang mengalir pada rangkaian dan buktikan dengan simulasi bahwa perhitungan di total telah sesuai. Buktikan juga bahwa rangkaian Anda telah sesuai. VAB tidak sama dengan 0 dan IAB tidak sama dengan 0 dengan nilai R bebas. Di sini saya menggunakan R1-nya yaitu 20 ohm, R2-nya 30 ohm, R3 40 ohm, R4-nya 50 ohm, dan R5-nya 10 ohm. Menggunakan V-nya 12 volt. Di sini untuk mengetahui VAB dan IAB-nya tidak sama dengan 0, yaitu dengan dikali silang, Pak. Jika R1 dikali R4 tidak sama dengan R2 kali R3, maka VAB dan IAB-nya itu ada arusnya, Pak.
Yang pertama-tama di sini kita mencari terlebih dahulu nilai pengganti yaitu RA, RB, dan RC. Untuk mencari RA sendiri yaitu dengan R1 dikali R2 per R1 ditambah R2 ditambah R5. Itu 20 dikali 30 per 20 tambah 30 tambah 10 sama dengan 600 per 60 sama dengan 10. Dan RB-nya yaitu R1 dikali R5 per di R1 ditambah R2 ditambah R5. Itu sama dengan 20 dikali 10 per 20 ditambah 30 ditambah 10 sama dengan 200 per 60, yaitu 3,33. Untuk RC-nya R2 dikali R3 per R1 ditambah R2 ditambah R5 sama dengan 30 dikali 10 per 20 ditambah 30 ditambah 10 sama dengan 300 per 60, yaitu sama dengan 5. Selanjutnya setelah mencari RA, RB, dan RC, maka kita dapat mencari RB3 dan juga RC4. Untuk mencari RB3 sendiri yaitu menggunakan secara seri antara resistor RB yang tadi dan juga dengan R3, yaitu 3,33 ditambah 40 sama dengan 43,3. Dan untuk mencari RC4-nya, RC ditambah R4 sama dengan 5 ditambah 50 sama dengan 55. Jika RB sudah dan RC sudah diketahui, maka RB dan RC dapat dijumlahkan dengan paralel. Untuk rumus paralel sendiri yaitu 1 per RB3 ditambah 1 per RC4, yaitu 1 per 43,3 ditambah 1 per 55 sama dengan 983 per 23815, atau bisa dibalikan menjadi 23815 per 983 sama dengan 24,2. Nah, dan untuk mencari R totalnya yaitu kan yang RA-nya itu belum dimasukkan. Nah, di sini dimasukkan. Jadi R total itu RA ditambah R paralel yang tadi yaitu 10 ditambah 24,2 sama dengan 34,2. Nah, dan untuk mencari I total yaitu rumusnya V per R total sama dengan 10 per 34,2 atau sama dengan 0,29. Di sini ada pembuktian juga untuk hasil hitungan VAB dan IAB menggunakan rumus loop 1 dan loop 2 yang hukum Kirchhoff, dan juga nantinya akan dieliminasi. Hasilnya untuk I2 atau IAB yaitu 0,009 ampere dan untuk VAB-nya yaitu 0,09 volt. Langsung ke tabel ringkasannya aja. Baik, Pak. Ini untuk tabel ringkasannya sendiri. Untuk PET yaitu 0,10 volt untuk VAB simulasi dan totalnya 0,29 ampere, Pak. Oke. Jadi gini, setiap tabel, setiap gambar itu harus diberi nama ya untuk semuanya. Ya, Pak, ini sudah diberi nama, Pak. Kan maksudnya labelnya itu loh, ini tabel apa? Dan dinomorin tabel 1 tentang apa namanya ringkasan soal nomor 2 gitu kan. Nah, khusus untuk gambar karena itu masuk tabel jadi nggak apa-apa nggak dikasih nama. Cuman kalau berdiri sendiri, nah itu harus diberikan keterangan ya supaya terbiasa untuk nulis artikel ilmiah nanti. Baik, Pak. Ini sudah bagus nih. Cuman tabel R1 sama R5 itu nggak perlu dimasukkan supaya tidak membingungkan ya. Baik, Pak. Itu bisa dimasukkan ke nama label.
Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, nama labelnya, terus diberikan buka kurung dengan pengaturan R1, R2, R3, R4, R5 sama dengan sekian, gitu ya. Baik, Pak. Oke, jadi semua simulator benar ya, maksudnya sesuai dengan hasil perhitungan, cuman perbedaannya kan hanya masalah koma kan, Ya, Pak. masalah Perbedaannya penunjukan ya. Ada yang menggunakan miliampere, ada yang menggunakan ampere gitu kan. Oke, terus ada Ya. lagi yang mau disampaikan dari hasil yang sudah dilakukan? Sudah cukup Cuman berarti ya untuk yang nomor 2 ya. ya, Pak. Cuman di yang QCS itu, Pak, hasilnya itu yang voltnya itu beda sama yang lain, Pak. Nggak tahu kenapa, udah Oh, dicek juga. itu ya yang 6,49 volt ya. Iya, Pak. Kalau mungkin buat yang Coba lihat ini VIA hasil simulasinya, maksudnya screenshotnya. Bisa beda pembacaannya bentar, gimana? Pak. Ini, Pak. Nggak kelihatan ya, Pak. Bentar, Pak. Iya. Itu alat ukur apa yang dipasang, voltmeter atau apa itu? Ini ampere meter, Pak. Tapi di sampingnya itu sudah ada indikator voltnya juga, Pak. Ampere meter kok dipasang di situ? Itu kan masang voltmeter. Kalau ampere meter yang benar itu yang ini, yang total itu. Jadi kutub positif sama negatifnya ditaruh pada satu line ya. Oh, baik, Ini Pak. kan kamu ukur tegangan ini. Kalau di UCS itu ampere meter sama voltmeter beda ya instrumennya atau sama? Multimeter gitu. Sama, Pak. Pakai multimeter gitu, Pak. Betul gitu Sarah ya? Enggak, Bapak. Kalau dari yang Sarah analisis di QCS itu ada alat ukurnya sendiri yang buat voltmeter tuh. Berarti ini kurang tepat ini kayaknya. Kalau ampere meter kamu taruh di situ, itu kamu ukur tegangan itu. Ya, Ya, Pak. kalau Sarah gimana Sarah? Kalau Sarah, ampere meternya diukur, tapi kalau buat voltmeternya tidak diukur, soalnya hasilnya itu benar-benar tidak sesuai sama sekali. Jadi Sarah anggap tidak bisa kalau yang QGS tuh. Oke. Nanti coba ini lagi ya, direvisi yang ini. Dicoba Baik, lagi Pak. maksudnya. Dibuat eksperimen lagi. Jadi ampere meternya itu jangan ditaruh di situ. Baru ketika kamu ngukur tegangan, di situ tempatnya ya. Tegangan kan ngukur 2 titik itu. Ukur beda potensial ya. Oke, cukup. Baik, Pak. Terima kasih progresnya. Oke, ini materi sedikit ya. Materi sedikit tentang rangkaian konversi star delta dan jembatan Wheatstone. Nah, rangkaian yang saya berikan kan seperti ini ya. Yang sebelah kiri ini. Sudah terlihat kan ya? Terlihat, Pak. Oke. Jadi untuk menyamakan persepsi penamaan
resistornya seperti ini ya. Kiri atas R1, kanan atas R2, ya, tengah-tengah ini R5, kiri bawah R3, kanan bawah R4. Itu. Nah, ada beberapa soal itu yang penamaannya tidak seperti ini ya, tapi itu bebas sebenarnya. Cuman untuk mata kuliah ini notasinya seperti ini ya, supaya seragam gitu. Ada yang di sini R2, ada sini R3 ya, ini R4, ada juga yang di tengah-tengah itu R3. Nah, kenapa perlu penyeragaman seperti ini supaya pemberian rumus untuk cara cepatnya nanti tidak keliru ya. Nah, rangkaiannya kan seperti ini. Nah, apakah ini rangkaian star delta atau jembatan Wheatstone? Kan kita perlu meninjau dulu ya. Apakah rangkaiannya balance atau enggak, gitu kan? Nah, gimana cara mengetahui bahwa rangkaian ini balance atau enggak? Ya tinggal di perkalian silang aja ya. Jadi R1 dikali R4 itu apakah sama dengan perkalian antara R2 sama R3? Kan gitu. Nah, kalau misalnya sama, oh berarti ini balance gitu ya. Kalau balance berarti kan tidak ada arus yang mengalir ya dari titik A ke titik B. Nah, karena tidak ada arus yang mengalir di R5, berarti kan R5 sama dengan 0, gitu kan? Ya. B sama dengan I kali R. Nah, I-nya kan 0. Ya, itu ya. Nah, nampaknya kalian sudah memahami konsep itu. Nah, jadi R5 ini bisa tidak dianggap dengan catatan rangkaian ini balance, gitu ya. Nah, bagaimana kalau tidak balance? Jadi ada arus yang mengalir dari titik A ke titik B, gitu ya. Maka tegangan R5 ini ada nilainya, gitu, tidak 0. Nah, ini nggak bisa diabaikan, harus dikonversi dulu ya. Karena ini bukan rangkaian seri paralel kan, jadi harus dikonversi dulu dari rangkaian delta ke star ya. Nah, caranya seperti ini kan, kalian sudah paham. Jadi untuk mencari RA itu ia mengapit ini dikali ya. Nah, R1 kali R2 terus per dijumlah semuanya R1, R2, R5. Ya, begitu juga dengan RB. Ini yang mengapit R berapa? Ini yang mengapitkan R1, R5 ya. R1 kali R5 per R1, R2. R1 plus R2 plus R5. Itu ya. Itu caranya. Jadi ditinjau dulu apakah balance atau enggak. Nah, sebenarnya yang di lapangan itu, ya ini aplikasi realnya ya dari rangkaian jembatan Wheatstone itu, yang diambil tuh titik tengahnya aja gitu. Jadi I total berapapun itu nggak ngaruh ya. Nah, titik A sama titik B ini nanti akan dihubungkan ke rangkaian microcontroller. Ya. Jadi ada dua jenis rangkaian sensor ya. Umumnya itu menggunakan jembatan Wheatstone ya, konfigurasinya sama voltage divider gitu ya. Nah, sebenarnya jembatan Wheatstone itu juga voltage divider sebenarnya, cuman ya di paralel gitu kan. R1 sama R3 kalau berdiri sendiri kan rangkaian pembagi tegangan ya. Begitu juga dengan R2 sama R4. Nah, biasanya R4 itu dipasang sensor ya, di mana nilai R1 sama R2 itu harus dipasang sama. Nah, berapa nilai R3? Nilai R3 itu dipasang sama dengan R4 saat hambatan tertingginya ya. Jadi tidak ada pengaruh dari luar gitu. Jadi sensornya bisa apa aja gitu. Sensor itu kan kalau diberikan perlakuan ya, maka kan nilai resistansinya kan akan berubah. Ya, awalnya kan sangat tinggi sekali. Contohnya kayak LDR ya. LDR itu apa singkatannya? Light dependent resistor ya. Nah, ketika tidak ada cahaya, itu kan sensor cahaya ya. Jadi ketika tidak ada cahaya, maka resistansinya akan sangat besar sekali kan. Nah, itu yang dipasang di R3. Jadi misalnya saat tidak ada cahaya, LDR itu nilainya 6 mega ohm. Maka R3 itu dipasang 6 mega ohm gitu ya. Begitu ada cahaya, meskipun sedikit, maka kan resistansinya akan berubah ya. Otomatis kan nggak balance. Ya, jadi ada arus yang mengalir dan ada tegangannya gitu kan, meskipun sangat kecil. Itu prinsipnya ya.
Nah, konfigurasi jembatan Bridgestone itu umumnya dipakai untuk aplikasi pengukuran ya, untuk instrumentasi. Dia bisa mengukur sampai perubahan miliohm. Nah, beda dengan voltage divider. Memang keduanya sama-sama rangkaian sensor, tapi kalau voltage divider itu umumnya digunakan untuk menentukan logika high dan low aja, gitu kan? Ya, jadi R3 biasanya dipasang sensor atau R1 gitu ya. Setiap ada perubahan perilaku dari sensor itu, maka kan tegangannya bisa berubah-ubah ya. Nah, terus nanti output dari R1 sampai R3 ini katakanlah titik A ya. Nah, itu dihubungkan ke rangkaian pengkondisi sinyal. Nah, yang sering dipakai itu komparator ya. Nah, di komparator kan ada referensi itu. Itu untuk menentukan threshold-nya ya. Threshold-nya berapa volt. Jadi kalau misalnya threshold-nya 2,5 volt, nah di atas 2,5 volt dianggap 1, dan di bawah itu dianggap 0. Jadi untuk menentukan logika high dan low aja. Ada sensor atau ada perubahan atau enggak gitu ya. Tanpa memperhatikan seberapa besar perubahan itu. Itu. Nah, rangkaian pembagi tegangan itu sering dipakai di robotika ya. Sensornya kan menggunakan konfigurasi itu. Terutama untuk robot pendeteksi garis ya. Nah, robot pendeteksi garis line follower namanya. Jadi dia mendeteksi dua warna garis yang berbeda, gelap atau terang, gitu kan. Nah, untuk konsepnya itu sudah kalian pelajari ya di pertemuan minggu kemarin. Kita lanjut ke sini ya. Jadi tadi ditinjau dulu rangkaiannya apakah balance atau enggak. Nah, kalau iya, berarti tidak ada arus yang mengalir dari A ke B, R5 ditiadakan. Nah, untuk mencari I total itu flowchart-nya seperti ini ya. Nah, ini kalau cara manual, pertama kan harus dihitung seri dulu, R1 dan R3, R2, dan R4 ini dihitung seri. Terus kemudian hasilnya itu dihitung paralel ya. Jadi 1 per R seri R1 sama R3 gitu kan, ditambah 1 per rangkaian seri R2 dan R4. Ini namanya rangkaian ekuivalen ya. Baru dihitung sesuai dengan hukum Ohm kan. I total sama dengan V ya, ini tegangan sumbernya ini dari baterai per R ekuivalennya ya. Seperti itu. Dan nanti ketemu hasilnya I totalnya. Atau pakai cara cepat ini yang saya berikan tadi ya. Jadi nggak perlu dihitung satu persatu seperti ini, langsung dimasukkan ke rumus ini aja. Nah, jadi untuk menggunakan rumus ini, penamaan resistornya harus yang seperti saya berikan ya. Karena kalau misalnya ini yang kiri bawah R2, nah maka kalau kalian masukkan nggak akan dapat itu hasilnya. Ini seperti ini I total sama dengan V per ya buka kurung R1 plus R3 ya dikali penjumlahan R2 sama R4 per semuanya dijumlahkan. Nah, ini hasilnya nanti akan sama ya. Nah, bagaimana kalau tidak balance? Artinya VAB tidak sama dengan 0 ya. Atau IAB tidak sama dengan 0. Jadi ada arus yang mengalir ini dari titik A ke titik B. Oh ya, berapa besar tegangan titik A ke titik B? Itu pengurangan dari ini ya, voltage divider ke rangkaian yang kiri ini sama ke yang kanan ya. Kalian masih ingat kan ya persamaan voltage divider? Nah, contohnya ini yang rangkaian kiri, berapa nilainya? Maksudnya persamaannya seperti apa? Halo? Ini suara saya masih dengar kan ya? Masih, Pak. Oke. Masih, Pak. Nah, sekarang saya bertanya, tolong dijawab gitu loh kalau mendengarkan.
persamaan rangkaian kiri ini yang R1 sama R3 ini gimana? Kalau mengikuti kaidah voltage divider. Ada yang bisa memberikan jawaban? Cuman R1 sama R3 ya, jadi abaikan R2 sama R4-nya, sama R5 abaikan. Sarah, ada pendapat? Untuk yang voltage divider itu yang menghitung Vout itu kan, Pak? Iya, betul. Itu mah yang ini, Pak, persamaan R1 dan R2 adanya. Iya, kalau dalam kasus ini loh, berarti R2-nya kan sama dengan R3 kan? Jadi R5 sama R2 dan R4 itu coba tolong dihilangkan dulu. Ini untuk menghitung tegangan di titik A ini gimana caranya? Kan rangkaian voltage divider kan? Ada dua kan? Ya. Pasangan R1 dan R3, R2 sama R4. Menggunakan persamaannya berarti jadi R3 per R1 tambah R3 dikali VIN-nya, Pak. Betul, seperti itu ya. Itu tegangan di titik A. Jadi R3 per R3 plus S1 kali VIN ya. VIN-nya itu dengan sumber ini. Terus untuk rangkaian yang kanan ini, R2 sama R4, ini gimana? R4 per R2 plus R4 kali VIN. 100. Oh, betul seperti itu ya. Nah, untuk yang rangkaian kiri ini untuk mempermudah dinamakan VA ya. Jadi hasilnya tadi R3 per R3 plus S1 dikali VIN itu sama dengan VA. Nah, hasil perhitungan untuk titik B ini namanya VB. Ya. Berapa tegangan VA dan tegangan antara VA dan VB ini ya tinggal dikurangin aja ya. VA min VB. Nah, itu tegangan VAB namanya. Itu nantinya yang masuk ke microcontroller ya. Paham maksudnya? Jadi misalnya tegangan di titik A itu 5 volt ya, tegangan di titik B 2 volt. Berapa tegangan AB? Ya tinggal dikurangin aja. 5 dikurangin 3, 2 volt berarti VAB ya, tegangan dari sini ke sini ketika menggunakan voltmeter itu 2 volt. Paham ya maksudnya ya? Iya, Kak. Paham, Pak. Kita lanjut ke sini lagi ya. Ketika rangkaian ini tidak balance, berarti kan ada arus yang mengalir ya. Arus mengalir berarti kan ada tegangan juga nih. R5 nggak bisa diabaikan. Makanya harus dihitung dulu hambatan ekuivalennya ya. Dirubah ke sini. Yang atas ini R1, R2, R5. Ini kan namanya rangkaian star atau delta? Delta. Betul, rangkaian delta ya. Harus dirubah dulu ke star ya. Nah, penamaannya menjadi seperti ini, RA, RB, RC gitu. Bukan R1, R2, R5 lagi, tapi dirubah ke RA, RB, ke RC. Maka dihitung hambatan ekuivalennya. RA, RB, RC. Nah, setelah itu dihitung keseluruhan ya. Nah, dihitung keseluruhan. Nah, seperti ini kan persamanya. 1 per RB plus R3 plus 1
per R4 plus RC gitu kan. Jadi rangkaiannya kan menjadi seperti ini nanti. Ya, ini dihilangkan, dipindah ke sini. Jadi RA, RB, RC gitu kan. Nah, baru dihitung V totalnya. I totalnya. Ya, V per R ekuivalennya. Nah, didapatkan nanti nilai I total. Nah, untuk cara cepatnya seperti ini ya. Nah, ini memang agak panjang sih. Tapi ini bisa dipakai untuk menghitung secara cepat ya. Ini rumusnya V per ya buka kurung RB plus R3 dikali penjumlahan R4 plus RC. Nah, terus per semuanya dijumlah ya, RB, R3, R4, RC. Nah, jangan lupa RA-nya ya. Nah, itu. Karena ini kan seri itu. Ya, ini ekuivalen yang 4 ini. Yang 4 ini ya. Terus kan ada R lagi itu, RA di sini ya. Hasil konversi dari delta ke star. Nah, jangan lupa ini. Nah, selesai. Nanti akan didapatkan I total ya. Seperti itu. Nah, kenapa dibuat soal seperti ini? Supaya kalian bisa memahami ya konsep antara jembatan Wheatstone dan konversi star delta resistor. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, setelah itu presenter selanjutnya ya untuk soal ketiga keempat. Sudah hadir semua kan? Ya, Pak. Ya, Kusuma sama siapa? Yuda ya. Soal nomor 3 Yuda, betul? Betul, Pak. Oke. Silakan. Izin share screen, Pak. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yuda Permana dengan NIM 2103448 dari kelas Sistel 2B. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan rangkaian soal star delta yaitu nomor 3. Untuk soalnya sendiri, buatlah rangkaian star delta resistor dengan syarat VAB sama dengan 0 dan IAB sama dengan 0 atau dalam keadaan balance. Kemudian hitunglah arus total yang mengalir pada rangkaian, lalu buktikan dengan simulasi online bahwa perhitungan telah sesuai. Buktikan juga bahwa rangkaian telah benar. Dengan catatan R bernilai sesuai resistor yang terstandar. Jangan menggunakan kombinasi 10, 20, 30. Untuk penyelesaiannya, saya memberikan angka resistor sebagai berikut, yaitu yang pertama resistor 1, 33 ohm, R24 ohm, R3 22 ohm, R4 26 ohm, dan R5 15 ohm. Dengan baterai itu 9 volt. Untuk referensi resistor standarnya sendiri saya mengambil dari internet. Kemudian untuk rangkaian dapat dikatakan dalam keadaan balance jika memenuhi syarat R1 kali R4 sama dengan R2 dikali R3 atau hasil kali silang R1 kali R4 harus sama dengan hasil kali silang R2 dengan R3. Untuk pembuktiannya masuk angka resistornya R1 33 dikali R4 16 sama dengan 528. Kemudian selanjutnya R2 sama dengan 20 ohm dikali R3 22 ohm sama dengan 528. Nah, demikian rangkaian tersebut dapat dikatakan dalam keadaan balance. Kemudian untuk mencari I total menggunakan rumus V dibagi resistor ekuivalen atau diuraikan menjadi V sama dengan V dibagi R1 ditambah R3 dikali R ditambah R4 dibagi R1 R ditambah R2 ditambah R3 ditambah R4. Nah, karena nilai IAB-nya sama dengan 0, maka R5 dapat kita abaikan. Kemudian masukkan resistornya.
lalu didapatkan 0,388 ampere atau dapat dibulatkan menjadi 0,39 ampere. Nah, untuk tabel ringkasnya perhitungan manual dan dari keseluruhan simulator ini tidak jauh berbeda, hanya beda pada angka pembulatannya saja. Kemudian untuk VAB dan IAB-nya sudah sama 0 semua, kecuali yang tadi QCS itu memang kadang susah tidak terbaca seperti syarat tadi. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, ini untuk mengukur pembuktian apa ini? Ini untuk nilai I total dan VAB sama IAB, Pak. Oke. Bentar, saya mati dulu ya. Baik, Pak. Oh iya, Pak, saya ada kesalahan sama seperti Wafid tadi buat yang QCS-nya. Nah, untuk mengukur IAB-nya malah seperti ini. Oh iya, nanti dikoreksi ya. Baik. Ya udah cukup kalau misalnya nggak ada data yang disampaikan lagi ya. Terima kasih. Terima kasih. Terus soal yang terakhir. Bapak Zoom-nya masih ke mute, Pak. Oke, sorry. Mute. Nah, jadi ampere meternya kamu pasang di satu line ya. Jadi di satu kaki R5 aja nih, ini kan pasang ampere gitu dan ampere meter. Nah, untuk mengukur tegangan kamu pasang di dua kaki dari R5 ini gitu kan. Kan tadi katanya pada simulator Books itu ada dua instrumen ya, ada instrumen yang berbeda untuk mengukur ampere sama volt. Beda dengan yang ada di ACDC. ACDC Lab itu kan ampere meter sama voltmeter kan jadi satu instrumen ya. Nah, dicoba lagi ya untuk yang QCS. Barangkali ada perubahan hasil gitu. Paham maksudnya ya? Paham, Pak. Oke. Yang terakhir siapa? Yang soal nomor 4? Saya, Pak. Oh ya. Izin share screen, Pak.
Apakah sudah terlihat? Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi Tegangannya wabarakatuh. gede Ya, sekali. Pak. Iya, Pak. Sudah saya sampaikan tegangannya jangan gede-gede. Oh, maaf, Pak. Maaf. Ya. Ini direvisi ya berarti? Nggak apa-apa. Oh, iya, Pak. Ntar saya rubah, Pak. Nah, ya. Gunakan 5 Assalamualaikum. volt aja. Ya Iya, Pak. kopong resistor yang kayak sakmono. Iya, Pak. Maaf, Pak. Ntar saya rubah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Surya Kusuma dengan NIM 2100308 dari kelas 2A Sistel. Di sini saya akan mempresentasikan nomor 4. Dan soal nomor 4 yaitu buatlah rangkaian star delta resistor seperti gambar di atas dengan syarat VAB tidak sama dengan 0 dan IAB tidak sama dengan 0 atau keadaan balance. Hitunglah arus total I total yang mengalir pada rangkaian dan buktikan dengan simulasi online bahwa perhitungan I total Anda telah sesuai. Buktikan juga bahwa rangkaian Anda telah benar. VAB tidak sama dengan 0, IAB tidak sama dengan 0. Catatan R bernilai sesuai resistor yang terstandar. Jangan gunakan kombinasi 10, 20, 30. Nah, di sini saya gunakan sumbernya yaitu 50 volt, R1-nya 33 ohm, R2-nya 47 ohm, R3-nya 68 ohm, R4-nya 82 ohm, dan R5-nya 33 ohm. Yang pertama kita cari I total terlebih dulu. Itu RA dengan rumus R1 kali R2 dibagi R1 tambah R2 tambah R5. Itu 33 kali 47 dibagi 33 tambah 47 tambah 33. Maka hasil yang dapat 13,72 ohm. Yang kedua kita cari RB dengan rumus R1 kali R5 dibagi R1 tambah R2 tambah R5 sama dengan 33 kali 33 dibagi 33 tambah 47 tambah 33, maka hasilnya 9,63 ohm. Selanjutnya cari RC dengan rumus R2 kali R5 dibagi R1 tambah R2 tambah R5. 47 kali 33 dibagi 33 tambah 47 tambah 33 sama dengan 13,72 ohm. Kemudian cari RS1 atau rangkaian seri pertama. Rumusnya RB ditambah R3 sama dengan 9,63 tambah 68. Maka hasilnya 77,63 ohm. Kemudian cari RS2 atau rangkaian seri yang kedua. Rumusnya sama dengan RC ditambah R4 atau 13,72 ditambah 82. Maka hasilnya 95,72. Kemudian kita paralelkan dengan rumus RS1 kali RS2 dibagi RS1 tambah RS2. Itu 77,63 dikali 95,72 dibagi 77,63 tambah 95,72. Maka hasilnya 42,86 ohm. Kemudian cari R totalnya yaitu RA ditambah R paralel tadi sama dengan 13,72 tambah 42,86 sama dengan 56,58 ohm. Kemudian kita cari arus totalnya Oke, dengan langsung rumus. ke hasil simulasi. Mohon maaf ya, ini memotong Iya, Pak. keringkasannya. Itu ringkasannya. Iya, Pak. Untuk Dengan ringkasannya tegangan segede itu yang PET gimana? Bisa dia ngukur. bisa, Pak. Kalau Nggak meledak, kata nggak temuan terbakar. Sarah itu kan terbakar ya, kalau misalnya tegangannya Enggak, terlalu Pak. besar. Iya. Aman, Pak. Bisa. Nggak terbakar, Pak. Bisa, Pak. Iya. Tapi ya itu nanti direvisi ya. Iya, Pak. Nanti saya Menggunakan revisi, Pak. 50 volt supaya lebih realistis gitu loh. Iya, Pak. Ya, kalau simulasi mah pasti bisa-bisa aja gitu ya. Kamu kasih 1000 volt pun pasti ada hasil lah. Dan ketika implementasi nyata 20 volt itu udah panas gitu ya. Kalau menggunakan resistor 1/4 ohm. Kalau menggunakan tegangan yang gede berarti kan rating daya dari resistor yang dipakai juga harus gede kan? Iya, Pak. Oke. Jadi apa yang bisa ditarik kesimpulan dari eksperimen ini?
Dari eksperimen tadi antara hitung manual dengan simulator tidak memiliki perbedaan jauh, semuanya sama. Dari totalnya juga mirip-mirip, tidak ada yang berbeda. Oke. Dan juga perhitungan VAB dan IAB-nya juga sama, Pak. Terus saya Oke, juga ada kenapa itu DCAC Lab kamu kosongin? tidak bisa, Pak. Nggak bisa buat ngukur IAB sama VAB, Pak. Coba lihat ini screenshotnya. Kenapa kok nggak bisa? Yang lain bisa tadi. Ini, Pak. Ya nggak kamu pasang voltmeter mana bisa. Iya, Pak. Mungkin saya yang tidak tahu, Pak, tapi saya cari nggak ada, Pak. Nah, itu nanti tanya ke teman-teman yang lain ya. Iya, Pak. Tanya Baik, Pak. ke teman kelompok. Jadi ini nanti dikumpulkan, dihitung sebagai UAS ya. Jadi Baik, Pak. tolong data-data yang menurut kalian agak meragukan itu direvisi ya. Nah, kalau di tabel loh kok ada yang kosong gitu kan pasti meragukan kan? Ya. Iya, Pak. Kecuali kalau misalnya semua mahasiswa mengisi tabelnya itu kosong ya, contohnya kayak di QJS, berarti memang simulator itu nggak bisa gitu buat ngukur apa namanya ampere sama volt ya. Iya, Pak. Nah, kalau misalnya ada yang kosong, cuma satu mahasiswa, nah berarti kan ada apa ya, ada kesalahan mungkin ya, ada tanda tanya di situ yang perlu diverifikasi. Gitu ya. Oke, udah bagus ini. Cuman ya itu direvisi nanti perhitungannya ya. Karena kan menggunakan tegangan 5 volt. Baik, Pak. Sekian Udah saja. gitu. Sudah sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, untuk materi hari ini ada pertanyaan Kak dari mahasiswa semuanya. Ini tidak saya kirimkan ya. Jadi tolong ini di screenshot untuk bahan belajar ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang waktunya post test ya. Jadi post testnya waktunya 1 jam. Sekarang jam 8.06. Nanti mulainya jam 8.10, selesai jam 9.10 gitu ya. Ntar saya kirimkan dulu linknya. Oke, itu silakan dibuka ya. Saya kirimkan link Google Form-nya. Ada 10 soal ya, sama seperti pretest kemarin. Nah, dengan penjelasan tadi saya anggap kalian sudah memahami ya. Karena kan kalian juga sudah mencoba itu dengan tugas yang sudah diberikan. Tinggal sekarang diterapkan ke soal gitu ya. Tentunya dengan nilai R1, R2, R3 sampai R5 yang berbeda. Kalau misalnya kalian sudah paham konsep yang saya berikan tadi, kayaknya nggak akan ada masalah gitu ya untuk mengerjakan post testnya. Gimana semuanya? Udah bisa buka belum? Kalau nggak bisa, tolong konfirmasi segera. Sarah, gimana teman-teman ini Sarah? Untuk tokennya apa ya, Pak? Apa? Token. Ah, itu. Bentar ya, saya berikan. Tapi udah bisa kebuka ya, saya cuma memastikan semuanya bisa membuka dulu.
Kalau Sudah misalnya bisa, semua, Pak. Ya bisa, Pak. semuanya udah bisa ya, Sanggap udah bisa. Nah, sekarang saya berikan tokennya. Nanti mulai jam 8.10 ya. Sambil tarik napas dulu. Saya berikan waktu 2 menit untuk tarik napas dalam-dalam ya. Relax. Nah, baru nanti mengerjakan soal. Nah, boleh sambil ngopi dulu ya. Jadi 2 menit, kopi 1 gelas harus habis. Setelah itu lanjut ke post test. Oh ya, kita kurang 1 pertemuan lagi ya. Kita sekarang pertemuan ke-15. Nah, pertemuan ke-16 itu rencananya hari Jumat ya. Pertemuan terakhir itu cuman ngumpulin tugas yang sudah kalian revisi, itu aja sebenarnya, sama mengisi formulir pertanyaan yang harus kalian jawab gitu ya. Nah, materi mata kuliah rangkaian listrik cukup sampai jembatan Stone aja ya. Sampai OM ya. Nah, untuk materi lanjutan nanti akan disampaikan pada mata kuliah berikutnya. Ya, akan kalian temui semester depan gitu ya. Oke, sudah. Ini saya berikan tokennya. Baca bismillah dulu ya bagi yang muslim sebelum mengerjakan. Waktunya 1 jam. Jadi jam 9 lebih 10 menit itu akan saya tutup ya. Nggak usah buru-buru ya. Kerjakan aja sebaik mungkin. Nah, harapan saya nilai kalian kali ini lebih baik daripada pretest gitu ya. Karena sudah diberikan materi, sudah diberikan penguatan oleh saya. Kalau misalnya nilainya tetap, berarti kan tidak ada kemajuan. Oke, silakan dikerjakan. Boleh keluar dari Zoom ini ya. Sekalian saya berpamit. Nah, untuk mata kuliah ini, ya mumpung momentum lebaran juga, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Kalau ada kesalahan kata selama mengajar, mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semester depan. juga, Pak. Insya Allah kita bertemu tatap muka ya.